Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licik. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkan melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orang-orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kittim melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat
yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Puji Tuhan, sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu hidup kudus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Sidang jemaat Tuhan, kita boleh tadi sudah memperhatikan dan mendengarkan cerita dari Daniel pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-35. Ini merupakan sambungan dari renungan harian yang sebelumnya. Sidang jemaat Tuhan, dalam cerita ini setelah Raja Negeri Utara mati dalam peperangan, ia diganti oleh penguasa baru. Raja yang baru naik tahta ini banyak melakukan perubahan dalam kerajaannya. Ia bertindak baik dan adil. Penguasaan baru itu memungut pajak dan menjalani bagian terindah dalam kerajaannya. Beberapa hari setelah menjadi penguasa, ia dibinasakan. Dalam hal ini tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab kematiannya sesuai dengan ayat 20 yang sudah kita baca tadi. Kekuasaan Raja Utara digantikan oleh adiknya. Perilaku hidupnya tidak sebaik kakaknya. Sidang jemaat Tuhan, jadi perilaku hidupnya tidak sebaik dengan kakaknya. Jadi ketika kakaknya sudah meninggal, maka digantikan oleh adiknya. Dan kita melihat ada perbedaan dari setiap kepemimpinan mereka. Ia seorang yang tamak, adiknya adalah seorang yang tamak, hina dan licik perilakunya. Kelicikannya tampak dalam berbagai tindakan yang memalukan bangsanya. Ia mendapat kekuasaan dengan berbagai cara, dengan cara yang licik, yaitu menyingkirkan kakaknya sendiri. Wah, kita melihat sidang jemaat Tuhan bagaimana adiknya sendiri menyingkirkan kakaknya sendiri, dan dia merebut kekuasaan itu dengan cara yang licik. Sehingga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hidup kudus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kakaknya memiliki perilaku yang hidup kudus, melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Namun adiknya melakukan segala sesuatu dengan licik, dengan perilaku yang kotor, otak yang licik dan otak yang kotor. Sehingga sidang jemaat Tuhan, tentara kerajaan yang tidak loyal kepadanya dihancurkan. Artinya orang yang tidak sejalan dengannya akan dihancurkan. Ia berlaku curang terhadap semua orang yang bekerja sama dengannya. Jadi setiap orang yang bekerja dengannya, dia selalu berlaku curang dan berlaku licik. Luar biasa. Siasat perang dilakukan dengan keculasan yang belum pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-24. Kemudian ketika berperang melawan kerajaan selatan, ia dipaksa mundur dalam peperangan karena kerajaan selatan lebih kuat. Rasa malunya dilampiaskan pada perjanjian kudus dalam amarah yang bernyala-nyala. Yang dimaksud dengan perjanjian kudus adalah orang-orang Yahudi yang memelihara kekudusan Tuhan, sekalipun berada di negeri Babel, akhirnya para tentara menajiskan tempat kudus dan membinasakan orang-orang Yahudi yang setia kepada Allah. Sidang jemaat Tuhan, pembantaian sadis membuat sebagian orang kudus Allah menjadi korban penguasaan yang zalim. Ternyata Allah tidak diam
Ia segera menolong umat yang setia berperang dan berpegang kepadanya, kepada perjanjiannya. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembantaian secara sadis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan atau orang-orang yang durhaka, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup kudus. Dan dikatakan ternyata Allah tidak diam. Ia segera menolong umatnya yang setia, berpegang kepada perjanjiannya. Tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-34. Tuhan setia, Tuhan adil, dan Dia tidak akan diam saja, tetapi Dia akan menolong orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari kita hidup dengan kekudusan. Dan saya percaya orang-orang yang mau menjatuhkan kita, yang mau menghancurkan kita sekalipun, yang melakukan kelicikan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan melawan orang-orang yang demikian. Tuhan akan menumpas orang-orang yang demikian. Dan Tuhan akan menolong orang-orang yang memiliki perilaku yang kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita, walaupun dalam setiap proses yang kita alami kita sangat sulit menghadapi orang yang demikian, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan ketika kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, namun mereka yang mati dalam Tuhan tetap mendapatkan pengharapan. Namanya akan dibersihkan dan menjadi murni hingga akhir zaman. Sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, hidup kudus merupakan tuntutan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Kehidupan yang kudus akan mengalami ujian yang berat. Sidang jemaat Tuhan, ketika kita berperilaku hidup kudus, maka ujian itu akan ada dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi tantangan dalam hidup kita. Apakah kita tetap hidup kudus atau tidak? Jadi sidang jemaat Tuhan, apakah kita masih bisa mempertahankan iman kepada Allah? Bagi mereka yang setia, Allah akan memurnikan namanya hingga akhir zaman. Dia akan menolong, Allah akan menolong, akan menopang, dan akan mengangkat kita dan memulihkan keadaan kita kalau kita tetap hidup kudus. Jadi orang Kristen itu dituntut hidup kudus. Dan kemudian jikalau kita sudah berperilaku hidup kudus, bukan berarti kita tidak ada lagi mendapat masalah atau tidak lagi mendapat ocehan-ocehan dari orang-orang di sekitar kita. Justru ketika kita berperilaku hidup kudus, maka akan banyak orang yang tidak menyukai kita. Namun percayalah, Tuhan akan selalu menolong kita. Dia tidak akan pernah diam seperti firman Tuhan hari ini. Dia akan bertindak dalam hidup kita. Sama halnya seperti cerita hari ini, bahwa ada perilaku yang hidup kudus dan ada perilaku yang hidup yang tidak kudus. Kita mau pilih yang mana? Hidup kudus atau hidup yang tidak kudus? Kita melihat orang yang hidup kudus akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang berperilaku tidak kudus, yang berperilaku licik, itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami, Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.